Pertanyaan mengenai apakah Israel akan menghadapi perang terakhir selalu menjadi topik penting dalam teologi, eskatologi, dan diskusi antar agama. Tidak sedikit orang menafsirkan kitab Wahyu sebagai kitab nubuatan yang berbicara langsung tentang masa depan Israel dan dunia. Banyak pula yang memandang bahwa konflik yang terus terjadi di kawasan itu hanyalah bagian dari rangkaian panjang sejarah yang kelak memuncak dalam suatu perang besar yang disebut Perang Terakhir atau Armageddon. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar konflik geopolitik biasa. Apa sebenarnya yang dikatakan Alkitab, khususnya kitab Wahyu, tentang hal ini? Apakah Israel benar-benar akan menghadapi perang penutup dari sejarah dunia? Dan bagaimana posisi Israel dalam rencana Allah menjelang akhir zaman? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada sesuatu yang sering diabaikan: konteks Alkitab, simbolisme Wahyu, dan bagaimana bangsa Israel diposisikan dalam nubuatan akhir zaman. Ketika semua kepingan ini disatukan, gambaran yang muncul ternyata jauh lebih dramatis daripada yang banyak orang bayangkan. Dan disinilah semuanya mulai terlihat. Israel dalam rencana keseluruhan Allah. Untuk memahami perang terakhir, kita perlu memahami terlebih dahulu peran Israel dalam rencana Allah. Israel bukan sekadar bangsa Timur Tengah, tetapi bangsa yang memiliki perjanjian langsung dengan Allah sejak zaman Abraham. Israel adalah bangsa perjanjian. Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan melalui engkau semua bangsa di bumi akan diberkati." Kejadian 12 ayat 2-3. Walaupun Israel berkali-kali memberontak, perjanjian Allah tidak pernah dibatalkan. Israel juga digambarkan sebagai pusat nubuatan. Banyak nubuatan perjanjian lama, termasuk Yesaya, Zakaria, Daniel, dan Yehezkiel, menempatkan Israel sebagai pusat panggung sejarah dunia pada akhir zaman. Dan ketika bangsa Israel kembali ke tanah mereka pada tahun 1948, banyak teolog melihat hal ini sebagai pemenuhan Yehezkiel 36-37 tentang tulang-tulang kering yang bangkit kembali. Singkatnya, Israel tetap memiliki peran penting sampai akhir zaman, dan hal ini membawa kita pada pertanyaan tentang perang terakhir. Di manakah Alkitab menyebutkan perang terakhir? Ada dua bagian Alkitab yang paling sering dikaitkan dengan perang terakhir: Yehezkiel 38-39, perang Gog dan Magog, dan Wahyu 16 serta Wahyu 20, Armageddon dan Gog Magog kedua. Banyak orang menggabungkan keduanya, namun sebenarnya keduanya berbeda konteks. Untuk memahami apakah Israel akan menghadapi perang terakhir, kita perlu membedakan kedua perang itu. Perang Armageddon dalam kitab Wahyu. Armageddon adalah salah satu istilah paling terkenal dalam eskatologi. Apa itu Armageddon? Armageddon disebut dalam Wahyu 16 ayat 16. Lalu, roh-roh itu mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Dalam bahasa Ibrani, Har Megiddo artinya Gunung Megiddo atau wilayah Megiddo, sebuah tempat di Israel bagian utara. Artinya, Armageddon adalah perang yang terjadi di wilayah Israel. Siapa yang berperang dalam Armageddon? Menurut Wahyu 16, raja-raja di seluruh dunia. Kekuatan-kekuatan yang dipimpin oleh Antikristus, setan, naga, dan roh-roh jahat yang menyatukan bangsa-bangsa untuk melawan Allah. Mereka berkumpul untuk memerangi Allah sendiri, Mesias, yaitu Yesus, dan umat pilihan Allah. Ini jelas bukan sekedar perang politik, tetapi perang kosmis. Mengapa Israel menjadi lokasi perang ini? Karena Israel adalah pusat nubuatan akhir zaman. Yerusalem adalah kota pilihan Allah, dan Antikristus ingin duduk di bait Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Armageddon bukan sekedar perang antar negara, tetapi puncak konflik spiritual. Bagaimana Armageddon berakhir? Kitab Wahyu menyatakan bahwa perang itu berakhir ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Wahyu 19 ayat 11-16. Antikristus dan nabi palsu ditangkap dan dilempar ke lautan api, pasal 19 ayat 20, dan tentara mereka dihancurkan oleh firman dari mulut Kristus, pasal 19 ayat 21.
Jadi, Armageddon adalah perang terakhir sebelum kerajaan 1000 tahun. Perang Gog dan Magog. Alkitab juga menggambarkan perang lain bernama Gog-Magog, tetapi ini muncul dalam dua waktu berbeda. Gog-Magog pertama dalam Yehezkiel 38-39 dan Gog-Magog kedua dalam Wahyu 20 ayat 7-10. Gog-Magog pertama dalam Yehezkiel 38-39 menggambarkan serangan besar ke atas Israel oleh bangsa-bangsa di utara, dipimpin oleh Gog dari Magog. Banyak menginterpretasikan ini sebagai Rusia dan sekutunya atau negara-negara Timur Tengah, yaitu aliansi besar melawan Israel. Allah sendiri yang mengalahkan mereka melalui gempa bumi, api, hujan belerang, dan kehancuran supranatural. Sebagian teolog percaya perang ini terjadi sebelum Armageddon atau menjadi bagian dari proses menuju Armageddon. Gog-Magog kedua dalam Wahyu 20 berbeda total, terjadi setelah kerajaan 1000 tahun saat setan dilepas untuk terakhir kalinya dan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk mengepung kota orang-orang kudus. Allah menghancurkan mereka dengan api dari langit. Makna teologisnya, pemberontakan terakhir manusia sebelum ciptaan baru. Apakah Israel akan menghadapi perang terakhir? Jawaban singkat, ya. Menurut kitab Wahyu, perang terakhir terjadi di Israel. Perang terakhir tersebut adalah Armageddon sebelum kerajaan 1000 tahun dan Gog-Magog kedua setelah 1000 tahun. tetapi fokus utamanya bukan hanya Israel. Walau Israel menjadi lokasi geografisnya, perang itu adalah pemberontakan seluruh dunia melawan Allah, puncak konflik antara terang dan gelap, dan penyelesaian sejarah manusia sebelum Kristus memerintah selamanya. Dan yang penting, Israel tidak dihancurkan. Alkitab menekankan bahwa Allah melindungi Israel, Mesias datang untuk membebaskan Israel, dan Israel dipulihkan sepenuhnya. Zakaria 12-14. Jadi, Israel menghadapi perang terakhir bukan sebagai bangsa yang dihancurkan, tetapi sebagai bangsa yang dibela oleh Allah sendiri. Simbol, realitas, dan pesan Wahyu. Wahyu tidak hanya memberi gambaran masa depan, tetapi juga pesan moral spiritual. Wahyu bersifat simbolis, sehingga beberapa bagian harus ditafsirkan hati-hati karena menggunakan simbol, metafora, dan penggambaran profetis. Namun Wahyu juga menegaskan kemenangan Allah. Armageddon bukan kisah kehancuran Israel, tetapi kemenangan Allah atas semua kejahatan. Wahyu mengingatkan manusia untuk bertobat, karena perang terakhir bukan sekadar konflik geopolitik, tetapi puncak dari kejatuhan moral manusia. Tujuan akhir bukan perang, tetapi pembaruan segala sesuatu. Wahyu 21-22 menyatakan adanya langit dan bumi baru. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perang, dan Allah tinggal bersama manusia. Israel memang akan menjadi pusat perang terakhir menurut Wahyu, khususnya Armageddon. Perang terakhir bukan konflik biasa, melainkan puncak pemberontakan dunia yang dipimpin Antikristus melawan Allah. Wahyu menunjukkan Yesus datang kembali untuk mengakhiri perang tersebut. Israel bukan dihancurkan, tetapi justru diselamatkan dan dipulihkan. Setelah itu, ada kerajaan 1000 tahun dan baru kemudian terjadi pemberontakan Gog-Magog terakhir. Dan akhirnya, sejarah dunia ditutup dengan munculnya langit dan bumi yang baru. Jadi, perang terakhir memang terjadi di Israel, tetapi Israel tidak binasa, justru diselamatkan dan dipulihkan oleh Allah.